Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel, channel untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputaran hukum. Di video saya kali ini saya mencoba untuk menjawab satu permintaan dari salah seorang sahabat Cerdas Hukum Channel yang meminta kepada saya untuk memberikan salah satu contoh perbuatan yang melanggar atau melawan hukum perdata yang tidak tertulis. Tapi sebelum pembahasan materinya, bagi Anda yang belum klik like dan belum klik subscribe serta tombol lonceng, setelah nonton video ini jangan lupa ya supaya di klik like, subscribe dan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari saya. Dan saya juga semakin bersemangat untuk menyampaikan materi-materi hukum lainnya. Lagian juga siapa tahu Anda beruntung bisa dapat giveaway dari saya, dari channel ini maksud saya. Di video kali ini saya akan mengundi pemenang giveaway dari Cerdas Hukum Channel yang sudah menjawab kuis pertanyaan dari video saya sebelumnya. Tapi nanti di sela-sela materi saya. Oke kawan, kita lanjut. Tapi kayak biasa, kita ngopi dulu. Kopi mantap. Sobat Cerdas Hukum Channel, sebelum kita membahas permintaan dari sahabat Cerdas Hukum Channel tadi, kita perlu juga nih apa sih definisi dari hukum perdata. Cuman di video saya yang kali ini saya nggak akan ngebahas, lagi ya, karena pembahasan tentang hukum perdata sudah saya publikasikan di video saya yang pertama. Tapi Anda juga harus paham apa itu yang namanya hukum tidak tertulis. Jadi kawan, hukum tidak tertulis itu suatu hukum yang berlaku di kehidupan suatu masyarakat tertentu, yang mengatur pola dan tata cara mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi nggak dikeluarkannya suatu bentuk peraturan yang disahkan oleh negara. Cuman aturan itu mengikat dan dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar. Salah satu contohnya berlakunya hukum adat atau norma-norma di suatu daerah tertentu. Di dalam perjalanan berkebangsaan sejarah hukum nasional Indonesia, jadi istilah hukum adat ini atau adat rek pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum Belanda yang bernama Snoek Voortbrons di tahun 1893. Di dalam bukunya yang berjudul The Oudsher. Jadi pada awalnya nggak banyak orang tuh yang mengenal istilah ini. Tapi sejak Van Vollenhoven mempopulerkan adat rek di bukunya yang berjudul Het Adat Rek van Nederlands Indie. Istilah ini jadi dikenal luas tuh di kalangan akademisi. Nah, menurut Van Vollenhoven, hukum adat itu maksudnya begini. Jadi hukum yang nggak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya, diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda pada waktu itu, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing. Nah, terus beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat sama hukum adat itu bisa dilihat dari unsur sanksinya. Jadi nggak semua adat itu merupakan hukum adat. Cuma adat yang bersanksi aja yang bisa dikatakan dia hukum adat. Jadi maksud sanksi di sini kalau dilanggar ada akibat dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Nah, kalau menurut R. Supomo, hukum adat itu maksudnya
hukum yang nggak tertulis yang meliputi peraturan hidup, yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi bagi yang melanggar. Nah, dari definisi tadi kita bisa simpulkan bahwa hukum adat itu hukum yang nggak tertulis, yang diyakini dan ditaati oleh masyarakat anggota persekutuan atau masyarakat adat, serta ada sanksi di sana bagi yang melanggar. Nah, eksistensi hukum adat sekarang ini sebenarnya udah makin pesat. Ini kelihatan dari masuknya hukum kebiasaan atau hukum adat sebagai salah satu sumber hukum formil di Indonesia, di samping undang-undang, jurisprudensi, traktat maupun doktrin. Jadi nggak salah kalau hukum adat dalam penerapannya sering dijadikan rujukan atau sumber hukum dalam hal undang-undang nggak ngatur secara jelas. Lagian hukum adat juga dijadiin sebagai sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi di mana asas-asas yang terkandung dalam hukum adat itu dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hakim juga pas mau mutusin suatu perkara yang nggak ditemuin tuh pengaturannya dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara yang ditanganinya. Artinya hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu bunyinya gini. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, hakim diwajibkan menggali tuh nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa aturan hukumnya nggak ada atau kurang jelas. Nah, hakim wajib tuh untuk memeriksa dan mengadilinya. Karena sebab itu peranan hukum adat itu penting dalam pelaksanaan tugas hakim. Juga memiliki pengaruh dalam pembangunan hukum nasional. Nah, sebelum kita lanjut kawan, kita ngopi lagi dulu. Kopi mantap. Jos. Oke kawan, kita lanjut. Sebenarnya keberadaan hukum adat ini secara resmi udah diakui oleh negara, tapi penggunaannya masih terbatas. Jadi kalau kita lihat di pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu di sana menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Hukum Indonesia. Lagian juga diatur di pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria itu tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Juga nggak boleh bertentangan sama undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Nah, persoalannya kayak gimana sih? Contoh perbuatan yang melawan hukum perdata tidak tertulis. Tapi sebelum kita terusin, saya mau mengundi dulu nih. Siapa nih pemenang giveaway dari saya kali ini?
Nah, kebetulan pesertanya kali ini cuma 2 orang, jadi kesempatannya untuk menang gede nih. Nah, mungkin juga yang lainnya masih nggak percaya, jadi nggak apa-apa. Mujur bagi anda yang ikut cuma 2 orang. Oke, kita undi ya. Jadi kayak orang arisan nih, saya nggak tahu nih siapa yang menang nih, siapa yang keluar namanya cuma 2 orang. Ah, sudah muncul nih. Nah, sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menang? Ternyata pemenangnya Bapak Agus Harahap. Selamat Pak Agus Harahap untuk memenangkan hadiah giveaway uang tunai dari saya. Cuman nanti jangan dilihat nilainya ya, tapi ini lihat dari sisi persahabatan kita. Dan untuk yang belum dapat giveaway, tenang aja, masih ada kok giveaway lain yang bakal saya kasih di video-video saya nanti. Oh iya, untuk yang menang giveaway, tolong dikirimkan nomor rekeningnya ke nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Selamat ya Pak Agus, semangat. Oke, kita lanjut lagi kawan. Di awal tadi saya tidak akan menjelaskan apa itu hukum perdata di video kali ini. Kan udah saya bahas tuh di video saya sebelumnya. Nah, ngomong masalah hukum perdata yang nggak tertulis, berarti kita bicara nih masalah hukum adat yang pada prinsipnya masuk ke kategori keperdataan. Jadi contoh persoalan perbuatan melawan hukum perdata yang nggak tertulis itu yang sering terjadi ya masalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Jadi hak ulayat itu maksudnya begini, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara, di mana dalam teorinya hak ulayat bisa mengembang atau menguat dan mengempis atau melemah. Sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini juga merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Jadi makin kuat kedudukan hak ulayat, maka kedudukan hak milik itu makin lemah, makin sempit, makin mengempis. Tapi kalau makin kuat hak milik, itu keberadaan hak ulayat akan berakhir. Padahal udah diakuin hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, tapi kenapa masih banyak tuh permasalahan? Jadi maksudnya kok masih banyak permasalahan yang kayak gitu di daerah di Indonesia? Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir dengan sengketa karena nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, masalah itu timbul karena para investor kan dia seharusnya berurusan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan suatu perjanjian. Tapi kenyataannya malah si investor itu mendapatkan tanahnya melalui pemerintah yang mengakibatkan masyarakat adat selaku pemilik protes karena mengapa melakukan kegiatan investor di tanah mereka. Nah, timbul juga sebuah kerugian sebagai dampak dari terjadinya sengketa tanah tadi dalam status quo akhirnya, yang bikin tanah itu nggak bisa digunakan secara optimal. Jadi terjadilah penurunan kualitas sumber daya alam yang bisa merugikan banyak pihak. Nah kawan, bibir saya udah mulai kering nih, jadi ngomong agak belepotan. Kita ngopi lagi. Kopi mantap. Oke kawan, jadi yang saya ceritakan masalah tanah tadi cuma salah satu contoh aja dari perbuatan melawan hukum perdata yang gak tertulis. Sebenarnya sih masih banyak contoh-contoh lainnya. Semoga pemaparan ini bisa menjawab permintaan dari salah seorang sobat cerdas hukum channel tadi dan berguna buat Anda, dan juga mudah-mudahan berguna buat yang lainnya.
Saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Dan kalau ada pertanyaan seputaran masalah-masalah hukum, silakan diketik aja di kolom komentar video ini. Ada kolom komentar, silakan diketik. Insya Allah saya akan jawab di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa ikutin terus channel ini. Ya, hitung-hitung nambah wawasan. Ingatkan lagi, siapa tahu Anda beruntung bisa dapat giveaway dari Cerdas Hukum Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kopi mantap. Jos.